ajarkan. Oke. Itu ajaran Tuhan Yesus. Jadi kau udah dibatalkan oleh Paulus semuanya itu. Loh, itu kan dalam hukum kasih itu ada hukum Taurat. Apakah hukum kasih itu adalah hukum Taurat? Dalam hukum kasih ada hukum Taurat. Hukum Taurat. Jadi saya dengerin dulu, jangan lu makan omongan sendiri, dengerin dulu. Kamu kepanjangan. Jadi gini, kalau di dalam hukum kasih itu, dengerin dulu. Kalau di dalam hukum kasih itu ada hukum Taurat. Kalau hukum Taurat udah nggak berlaku, kenapa kamu milih-milih lagi? Apakah hukum Taurat dan hukum kasih itu sama atau beda? Dalam hukum Taurat ada hukum kasih. Dalam hukum kasih ada hukum Taurat. Kalau ada di dalam hukum Taurat ada hukum kasih, artinya hukum kasih juga nggak berlaku, bro. Tidak berlaku. Berlaku bagaimana? Hukum kasih itu sumbernya dari mana? Saya tanya kamu dulu. Hukum kasih itu sumbernya dari mana? Jawab. Hukum kasih itu sumbernya dari mana? Dengerin baik-baik. Hukum kasih itu sumbernya dari mana? Hukum kasih itu adalah hukum dibuat oleh dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan dari mana itu? Dari mana? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih. Yesus mengajarkan hukum kasih. Yesus mengambil dari mana? Itu kan aturan setelah tidak berlaku lagi hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah. Iya, dari mana hukum kasih itu? Yesus ngambil dari mana hukum kasih itu? Tuhan Yesus memberikannya, mengartikan hukum Taurat dan hukum kasih. Dari hukum kasih dari dirinya sendiri, gitu. Karena begini, Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat itu. Gini aja deh. Apakah ajaran Yesus? Dengerin dulu. Apakah ajaran Yesus sampai saat ini masih Anda lakukan? Iya dong. Kami kalau udah dihapus oleh Paulus. Udah dihapus oleh Paulus. Siapa yang hapus kasih? Siapa yang hapus kasih? Tidak ada. Itu kasih berlaku untuk saat ini. Kami orang Kristen. Coba terangkan apa yang dimaksud dengan hukum kasih. Terangkan apa yang dimaksud dengan hukum kasih. Mengasihi kasih kepada Allah, kasih kepada manusia seperti itu sendiri. Caranya gimana? Caranya bagaimana? Kasih kepada manusia dan kasih kepada Allah. Kalau kasih yang kamu maksud itu kawan, itu juga ada di Perjanjian Lama dan itu sudah digenapi kan? Itu ya gini. Kan? Tuhan Yesus itu dalam ajaran kasih yang kamu maksud dalam itu sudah digenapi semua sama Yesus. Jadi begini. Yang mana lagi kasih yang mana lagi nih? Hukum kasih itu dalam hukum kasih ada hukum Taurat dan hukum kita para nabi. Itu dalam Matius berapa itu ada itu? Berapa ya? Saya cari dulu ya. Hukum kasih itu sudah digenapi loh. Biarin Mbak, gue mau ajar ini. Tuhan Yesus. Langsung aja, cara melakukan hukum kasih gimana? Langsung aja. Cara melakukan hukum kasih seperti apa? Mengasihi sesama, mengasihi Allah dengan segenap hati. Iya, caranya. Banyak sekali misalnya. Ya, coba contoh. Kita mengasihi. Misalnya orang sakit, kita bantu orang sakit misalnya. Itu mengasihi orang sakit. Misalnya baik. Tidak, misalnya bersinah, tidak boleh bersinah itu karena dalam itu kan misalnya mengasihi istri kita yang tidak boleh bersinah misalnya. Cara mengasihi Allah gimana caranya? Cara mengasihi Allah gimana caranya? Ya menyembah Allah dengan segenap hati. Cara menyembah Allah bagaimana? Cara menyembah Allah pergi misalnya kami pergi ke gereja. Siapa yang Dari mana? Bagaimana caramu menyembah Allah di gereja? Bagaimana caramu menyembah Allah di gereja? Jangan seperti kami lakukan, kamu pergi aja ke gereja. Ya, bagaimana caramu? Jawab. Bagaimana caramu menyembah Allah di gereja? Kamu pergi ke gereja, kemudian kamu melihat bagaimana orang Kristen berdoa. Bagaimana caramu menyembah Allah di gereja? Jangan suruh saya. Jangan suruh saya ke gereja. Terangkan bagaimana. Bagaimana gerakanmu menyembah Allah di gereja? Lo jawab dulu. Bagaimana gerakanmu menyembah Allah di gereja? Pada hukum Taurat, gigi ganti gigi, gitu loh. Yang bunuh dibunuh. Bagaimana gerakanmu yang berbeda gitu kan. Jadi Muhammad yang 600 tahun kemudian setelah Yesus kembali pada hukum Taurat. Muter-muter. Nah, jadi itu masalahnya. Jadi gini. Jadi kita tidak lagi harus melakukan dengan hukum Taurat. Dengerin dulu baik-baik. Kamu kepanjangan bicaramu ini. Kepanjangan. Siapa yang memerintahkan kamu pergi menyembah Allah di gereja? Perintah dari siapa? Jawab. Perintah dari siapa mengajarkan kamu menyembah Allah di gereja? Perintah dari siapa? Jawab. Jawab itu. Lu di sini jangan panjang-panjang lu. Siapa yang memerintahkan kamu dengan ajaran kasihmu itu menyembah Allah di gereja? Siapa yang nyuruh kamu? Ayo jawab.
Jangan diem aja. Kamu di sini bukan mau khotbah gereja di sini gitu loh. Siapa yang memerintahkan kamu mengasihi Allah, menyembah Allah di gereja? Siapa yang perintah kamu? Ajaran dari mana? Jawab. Di sini bukan tempatnya muter-muter loh. Jawab aja. Ayo jawab. Tidak bisa jawab kan? Oke, saya berikan ke Bang Juma. Memang ada perintah Yesus Bang Juma pergi gereja menyembah Allah gitu. Ada. Silakan Bang Juma. Ya, jadi itu seperti buah simalakama ya, karena kalau Anda mengatakan enggak berlaku lagi, sudah digenapi. Jadi apa yang berlaku sekarang? Ajaran kasih. Apa ajaran kasih itu? Ya mengasihi Allah. Apa mengasihi Allah itu? Ya menyembah Allah. Menyembah Allah berarti kembali kepada hukum Taurat lagi. Kembali lagi kepada aturan-aturan tadi. Karena Yesus menerangkan di dalam kitab Anda sendiri bahwa untuk memperoleh hidup itu ya harus turuti segala perintah Allah. Anda mengasihi Allah. Kata Yesus, kalau engkau mengasihi Allah, maka engkau akan mengikuti perintah-perintahnya. Baca Yohanes 14. Jadi mutar lagi. Oke, begini, saya tanggapi ya. Gak usah kamu gak jawab pertanyaanku, lu jawab dulu kenapa kamu diam. Siapa yang memerintahkan kamu pergi ke gereja menyembah Allah? Siapa? Tuhan, tapi lu jawab dulu siapa? Tuhan Yesus. Lu ngomong doang lu. Siapa yang memerintahkan kamu? Ya, lu jawab dulu ini. Bukan diselamatkan dengan amal. Siapa yang memerintahkan kamu pergi gereja hari Minggu? Siapa yang memerintahkan kamu? Siapa? Itu tidak penting bodoh. Jadi gini. Lo kok nggak penting? Katanya, saya mengatakan aku bodoh lagi. Ini kok diskusinya begini kamu ini? Dengan melaksanakan hukum Taurat bukan. Tapi kamu ini kamu nggak bisa diskusi dengan baik. Kamu mengatakan saya bodoh. Saya bertanya begitu tadi karena kamu hanya hukum kasih yang tersisa dari Yesus. Itu ya, dengerin baik-baik ya. Kamu mengatakan hanya hukum kasih yang tersisa dari Yesus. Hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi sama orang Kristen karena sesuai dengan Efesus 2:15. Apa itu hukum kasih? Kasihilah sesamamu, kasihilah Allahmu. Bagaimana cara mengasihi Allah? Menyembah. Bagaimana cara menyembah Allah? Pergi gereja hari Minggu. Siapa yang memerintahkan kamu pergi gereja di hari Minggu? Dia nggak bisa jawab, terus mengatakan saya bodoh. Makanya jangan di sini berkhutbah, harus ada dalilnya. Siapa nih suaranya? Setiap statement yang kamu keluarkan harus pakai dalil gitu loh. Karena di sini tempatnya orang kayak kamu ini nggak ada gitu loh. Buatannya berliku-liku, berfantasi, berasumsi. Di sini tempatnya kamu akan saya berikan ilmu yang bermanfaat. Enak aja loh. Yesus mengatakan tak satu titik iota pun dihapus oleh hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini runtuh. Masih ada kok, artinya masih berlaku hukum Taurat. Datang Paulus Efesus 2:15 dengan matinya dia sebagai manusia. Segala ketentuan hukum Taurat dihapus. Siapa yang membuat itu? Dia jawab Paulus. Artinya Pauluslah yang mengeliminasi semua ajaran Yesus. Dan si Adit tadi mengakui bahwa Kristen tidak pakai lagi hukum Taurat kecuali hukum kasih. Sedangkan hukum kasih itu implementasi daripada hukum Taurat. Ini namanya menyimpulkan tapi masih memakai. Dengan apa? Supaya gampang. Asal kasih. Pergi gereja juga nggak ada perintah. Menyembah Allah di sana dari mana ceritanya? Yesus nggak pernah merintahin kamu pergi gereja kok. Itu loh Bang Juma, saya kembalikan ke Anda, silakan. Ya, jadi gini kawan, ya bukan kita tidak mau mendengarkan ocehan Anda ya. Tapi ya itu tadi saya katakan bahwa kami hanya sekedar meluruskan apa yang Yesus ajarkan yang harus kami sampaikan gitu. Kalau Anda mengatakan kami sudah tidak hidup di hukum Taurat, tapi kami hidup di hukum kasih. Yang kayak mana kasih itu? Apa yang diterangkan oleh Bang Handi? Yang mana kasih itu? Katanya kasih itu ya menyembah kepada Allah. Dengan cara apa Anda menyembah Allah? Dengan datang ke rumah ibadah. Nah, berarti Anda kembali lagi dong penyembahan prosesi, perlakuan penyembahan kepada Tuhan dengan melibatkan jasad Anda. Kembali ke hukum Taurat. Sementara menurut pengajaran para nabi,
ya, Tuhan itu membalas setiap orang menurut perbuatannya. Pengkhotbah 12:14, Mazmur 62 nomor 12, Matius 16 nomor 27, Yohanes 5 nomor 9, Yohanes 5 nomor 2, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang itu kelak akan dihakimi berdasarkan perbuatannya, amal ibadahnya yang akan dihakimi. Karena itulah perintahnya harus hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Gak boleh keluar. Makanya dilarang. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Datang situ mengurangi. Lalu kemudian kau tambahi dengan aturan mainmu sendiri. Ajaran kasih, apa itu? Kasihi musuhmu. Ya, kalau itu sudah ada di dalam hukum Taurat. Itu sudah ada di dalam hukum Taurat. Tapi dihapus oleh Paulus, tapi dipakai lagi. Dihapus, iya, dihapus oleh Paulus, dihilangkan. Lalu apa yang menyelamatkan? Kasih. Apa yang Anda maksud kasih? Ya begini dan begono. Lah, kembali lagi kepada prosesi Taurat berarti. Berarti itu namanya laksana orang sumbing bersiul. Orang buta ngintip namanya itu. Gak boleh. Gimana itu Ustadz coba? Orang sumbing bersiul gimana suaranya itu? Nah itu dia makanya kayak tadi. Jadi sumbang kedengarannya. Ajaran kasih. Tapi ternyata ujung-ujungnya kembali kepada ketentuan jasmani di dalam prosesi penyembahan kepada Tuhan. Oh, kalau begitu saya tahu itu, jadi kasihan dong. Nah itu dia. Patutnya disebut Sangat kasihan memang ya. tadi ini Bang Joma, ini si Adit ini. Si Malakama dia. Yang jelas bukan kasino lah. Tapi kan memang blunder banget itu loh kalau hukum Taurat sudah nggak dipakai orang Kristen. Advent gimana Advent? Masih pakai. Memang sih ada terbelah juga ya. Kadang-kadang ada yang terus terang kami nggak dihukum Taurat lagi. Banyak. Tapi ada juga masih dipakai. Banyak juga. Ini ada semacam dilema di sini gitu. Antara dipakai dan tidak. Artinya adalah kalau ya bersenang-senang ya jangan dipakai. Tapi kalau dalam diskusi ya pakai aja nggak apa-apa sebagai ilmu pengetahuan. Ini kan ambigu gitu. Giliran diterangkan bagaimana caranya, nggak ada cara. Memang nggak ada cara yang diberitahukan oleh Yesus itu seperti apa. Pergi gereja itu yang diberitahukan oleh Yesus itu sewaktu Yesus hidup udah diterangkan oleh Bang Juma. Sembahlah Tuhan Allahmu, itu caranya apa? Yesus sudah praktekkan, kenapa nggak ditiru gitu loh. Itu yang jelas kok. Jelas-jelas ditinggal tak satu titik tadi itu loh. Dihapus oleh hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya, genap itu loh. Efesus 2:15 membanting tulang. Semua habis kan? Nah ini Don Pri, teman di Manado ini bagaimana Anda? Apakah Anda masih pakai hukum Taurat? Hukum Taurat kan salah satunya contohnya jangan membunuh ya. Kita juga nggak membunuh ya. Tapi Paulus sudah menghapus ini semua bro. Efesus 2:15 itu. Pada ritualnya mungkin sudah dihapuskan. Tapi pada moralnya enggak ya. Kan itu redaksinya begini ya. Kira-kira kalau salah dibetulkan. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Dibatalkan. Segala itu tanpa kecuali bro. Iya. Kalau yang saya pahami sih secara ritualnya di hukum Taurat sudah nggak berlaku. Tetapi secara moral kan kita nggak membunuh, kita nggak mencuri. Berarti kita menuruti masih menjalankan moralnya hukum Taurat. Ya, hukum moral itu semua dari Taurat bro. Tapi kalau Paulus sudah membatalkan ya konsisten dong. Kan gitu. Nah, inilah maksud saya bro. Kembalilah kepada Yesus saja. Dulu lah. Itu loh. Hindari dulu lah hal-hal yang bisa mengganggu. Supaya Anda tidak mengalami kesulitan dalam hidup ini. Konsentrasi dulu aja ke Yesus. Jangan dikombinasi dulu lah. Kan tadi udah jelas. Kembali ke Yesus. Lupakan Trinitas itu. Udah dijelaskan oleh Banyuma. Anda iakan, Anda aminkan. Cakep. Itu ya Banyuma tadi ya Banyuma ya. Ya. Bang Handi, saya ingin tanya dong kepada sahabat kita, boleh nggak? Sesuai dengan pernyataan saudara. Di dalam perintah hukum Taurat jangan membunuh.
menurut sahabat saya, bahaya mana membunuh jasmani atau membunuh rohani? Bahaya mana? Silakan ya? Bang. Iya. Kalau menurut saya ya, ya. lebih ngeri sebenarnya kalau berbicara tentang kerohanian ya. Karena kalau orang betul. Mati rohani, kita nggak bisa lihat secara kasat mata. Terus? Iya, lebih ngeri itu sih, yang bagian rohaninya. Iya. Jadi kalau Anda sudah menjawab seperti itu, orang-orang yang mati rohani itu adalah orang yang kemudian satu, akalnya nggak difungsikan di dalam beragama. Karena rohaninya mati. Ketika sang sumber mengatakan, sembahlah Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Mengatakan dirinya hanya sebagai utusan Allah. Hati yang mati, itu tidak peduli tuh. Karena kecintaannya itu telah dibutakan terhadap satu konsep tatanan. Sementara ada pernyataan di dalam kitab sahabat sendiri yang mengatakan bahwa takutlah kepada Allah yang berkuasa membinasakan baik badan maupun jiwa. Tapi jangan takut kepada manusia. Takut kepada Dia yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia itu ke dalam neraka. Dan jangan kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh. Tetapi takutlah kepada yang berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Artinya jiwa kita ini punya kedudukan penting di hadapan Tuhan. Karena itulah kita nggak boleh buta jiwa. Kita nggak boleh, jiwa kita ini nggak boleh mati. Kalau jiwa kita ini nggak boleh mati, ketika ditanyai 1 tambah 1 tambah 1, ayo hidupkan jiwanya. Jawab dengan jujur 3. Jangan katakan 1. Dengan berbagai macam ya cara-cara yang kita kemudian putar balikkan agar dianggap itu adalah 1. Tanda-tanda jiwa mati itu gitu. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Jiwamu mati, bro. Tapi ada keterangannya menyumak 1, tapi 1 kesatuan. Oh, itu jiwamu mati, kawan. Jiwamu mati. Jiwamu mati. Menganggap sebagai sebuah kebenaran. Maka karena itulah kemudian Nabiullah mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sementara perbuatannya adalah perbuatan yang diajarkan oleh manusia. Lalu poin, ini data, ini dalil. Jangan Al-Quran deh, karena mungkin akan jauh untuk memahami itu. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti di antara kita nih, Yahudi, Kristen, Islam, ada yang kemudian menuhankan iblis. Apa poinnya kemudian Yesus uraikan? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ayo Islam. Jangan-jangan Islam ini yang menjadikan iblis sebagai pemimpin, sebagai acuan di dalam beragama. Islam menyembah kepada konsep ketuhanan yang jelas. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Pencipta langit dan bumi yang kemudian mengutus para nabi. Para nabi juga mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang mengutus para nabi dan juga mengutus aku. Artinya bahwa konsep ini sepadan, sejalan, seirama. Lalu kemudian siapa yang mengajarkan tentang sesuatu yang berlainan dengan konsep itu?
mengajarkan menyembah kepada utusan Tuhan. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kamu tinggalkan ketetapan Tuhan yang ada dalam kitab Taurat, menuju kepada ketentuan orang-orang yang kamu sebutkan, yang menuliskan dengan data yang ada. Oh, di dalam Efesus mengatakan begini. Oh, Galatia mengatakan seperti ini. Oh, Roma mengatakan seperti ini. Oh, Galatia mengatakan seperti ini. Itu perkataan siapa? Itu perkataan bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dengan matinya Yesus di tiang salib, kita dibebaskan dari aturan-aturan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Kamu mau melakukan keinginan si Bapa. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Jadi ketika kita berbicara mengenai lebih bahaya mati rohani daripada mati jasad, maka ada sosok manusia datang bukan membunuh jasad lagi, tapi membunuh rohani. Dibunuh rohani kita sehingga kita tidak bisa membedakan antara yang mengutus dengan yang utusan. Rohani kita sudah mati. Karena yang tadinya nyata sebagai jalan keselamatan dan hidup, mengajarkan pola, lalu kemudian ada orang datang mengajarkan pola lain, kita lebih cenderung ikut kepada pola ini daripada pola dia yang nyata-nyata sebagai utusan langsung dari esensi yang ada di langit. Kenapa bukan dia yang diikutin? Kenapa ngikutin dia ini? Meskipun mulutnya itu bagus, enak kedengaran dalilnya, mengenakkan kita, karena tidak perlu lagi ikut di syariat-syariat yang Tuhan yang Tuhan katakan sebagai ketetapan aturannya, cukup mengatakan dengan mulut bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang diucapkan oleh mulut itu dipenuhi dengan segenap hati, maka kita akan diselamatkan. Kita lebih cenderung kepada keenakan-keenakan kuping kayak begitu. Daripada ketentuan yang ditetapkan oleh utusan Tuhan, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Sebelum langit lenyap-lenyap, semua itu tidak bisa dihilangkan. Meskipun yang paling terkecil. Itu poinnya. Jadi kalau sahabat saya mengakui lebih bahaya mati rohani, ayo sekarang Anda duduk bersila, tenangkan pikiran. Betulkah yang telah saya lakukan ini sesuai dengan ajaran Yesus? Atau jangan-jangan hanya mulut saya yang mengaku sebagai pengikut, tapi perilaku saya bertentangan dengan pola kehidupannya dia. Jawabannya kayak mana untuk mendapatkan kunci yang tepat? Kunci jawaban yang benar. Jawabannya adalah ketika Yesus datang kepada Bani Israel, apakah dia berlaku sebagai praktisi Kristen yang taat kepada perjanjian baru, ataukah dia adalah praktisi Yudaism yang taat kepada kitab perjanjian lama? Itu poinnya. Sekira gitu Bang Handi. Makasih Bang Handi. Terima kasih Bang Jema. Mas Dompre tadi udah mengatakan janganlah mati rohanimu itu. Artinya jangan mati akal sehat itu. Kita kan diberi akal budi untuk mikir gitu loh. Itu loh Mas Bro maksudnya. Gimana tanggapannya? Ya, dalam Alkitab juga ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 23 kita bisa lihat setiap manusia ada 3 bagian. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Mana yang lebih ngeri? Kalau saya sih kalau mati secara roh atau kerohanian ya, daripada tubuh. Karena hari ini atau banyak orang kelihatan hidup ya, tapi sebenarnya di dalam kerohanian roh mereka tertawan atau tidak berfungsi ataupun bahkan mati ya, karena tidak berbagian dengan Kristus ya, tidak menerima Tuhan. Sehingga dulu tadinya kan roh kita pun sebenarnya disfungsi ya atau mati. Waktu di mana? Waktu Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan. Seperti itu. Waktu itu kan Allah berfirman, kalau engkau makan buah ini engkau akan mati. Nyatanya mereka enggak mati. Tapi sebenarnya apa yang mati? Roh mereka yang mati alias tidak berfungsi, karena fungsi roh sebenarnya pertama untuk diisi dengan Allah.
Yang kedua untuk mengontak Allah sang roh, karena Yohanes 4 ayat 24 kan berkata bahwa Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus dalam roh dan kebenaran. Jadi fungsi utama roh yang diciptakan Allah ke manusia itu untuk diisi Allah, untuk roh berfungsi berkontak dengan roh, sefrekuensi lah ya. Tapi waktu manusia pertama ini jatuh dalam dosa, roh mereka atau kerohanian mereka itu disfungsi, roh mereka mati, tidak bisa lagi berkontak dengan Allah. Sebenarnya yang mati itu manusia pertama itu ya yang mati. Tubuh jasmani mereka masih hidup kan, mereka itu malu, telanjang dan lari dari hadirat. Masya Allah. Bro, kalau menurut Anda itu kalau jiwa akal sehat mati, apakah masih bisa mengerti atau mengetahui ajaran Yesus yang pernah diajarkan oleh Yesus? Menurut Anda bisa apa enggak? Kalau jiwa, kalau kita mengacu di Kejadian 2 ayat 7 kan itu living soul ya, waktu penciptaan manusia pertama. Artinya kalau jiwa sudah mati, orang sudah secara praktis dia sudah mati tubuh juga. Kalau sudah jiwa sudah mati, dia kan menjadi makhluk yang hidup ya, terjemahan bahasa Inggrisnya di Kejadian 2 ayat 7. Jadi kalau sudah mati jiwa, harusnya orang itu sudah mati, secara jasad juga sudah mati. Oke, menurut Anda kan ini kita semua manusia nih. Ya. Kelihatan fisik kita sehat walafiat di Zoom ini ya. Ya. Gitu ya. Tapi Anda di Kristen, kami Muslim. Nah, kira-kira yang di sini mati akal sehatnya siapa ya? Yang dikorelasikan dengan ajaran Yesus. Menurut Anda siapa? Kalau akal sehat kan bagian dari jiwa. Setahu saya jiwa itu ada 3 bagian besar ya. Ada pikiran, emosi, tekad. Pikiran itu ya kita berpikir, akal sehat. Seperti itu. Jadi kalau kita masih terhubung berbicara satu sama lain, sebenarnya pikiran kita masih jalan. Kalau berbicara roh yang mati, sebenarnya itu prinsipnya kita tidak berbagian dengan Allah sang roh itu, sebenarnya belum menerima Allah sang roh itu lewat kelahiran kembali kalau di dalam Kristen. Ini aja ini nih, pertanyaan ini mudah loh, sangat-sangat mudah. Kita ini dalam room ini ada Kristen, Anda, ada juga yang lain, ada Muslim begitu. Kita sehat walafiat, punya fisik gitu ya. Yeah. Kita punya rohani, kita punya pikiran begitu. Nah, yang membedakan kita ini adalah kan cara pandang kepada Yesus, sehingga kita berbeda agama kan gitu. Nah, menurut Anda begitu, kira-kira yang mendekati di antara Don Pri dan kita semua di sini yang mendekati tadi yang diterangkan Bang Joma itu siapa kira-kira menurut Anda? Ajaran mendekati Yesus. apa maksudnya? Yang identik dengan ajaran Yesus dengan pakai pikiran sehat. Gini ya, ajaran tertulis ya. Kita di sini semua nggak ada bisa maksudnya saya pun masih belajar ya. Saya tahu dan mungkin teman-teman sama-sama kita belajar ya. Untuk menuruti apa yang diteladankan memang butuh belas kasih Tuhan ya. Di sini saya belajar, bukan berarti saya juga sudah tahu semua, sudah melakukan semua. Proses pembelajaran. Kalau mau bilang siapa paling dekat, saya mungkin no comment. Aku begini aja, saya kasih contoh yang paling detail yang mudah dipahami sama orang sehat. Apakah Anda setuju bahwa Yesus waktu hidup itu dia berdoa kepada Tuhannya? Pakai akal sehat coba. Kepada Bapa ya. Setuju ya? Iya, Alkitab berarti Anda sehat. Kami juga sehat kalau setuju. Kedua, sehat Bang Joma ini kan? Bagaimana Bang Joma? Sehat ya Bang Joma? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terus kalau ada orang mengatakan saya menyembah Yesus sebagai Tuhan, menurut Mas Dompri ini sehat apa sakit? Menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kalau Alkitab bilang sih Allah itu roh ya. Barang siapa menyembah dia harus dalam roh dan kebenaran. Kalau mengacu juga Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya kalau mau beroleh hidup kekal ya percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau menyembah Allah dalam roh, mungkin demikian. Gini aja deh, jangan diputar biar lu gak bertrinitas lagi. Jangan trinitas dulu, ke Yesus aja dulu gitu. Ke sosok Yesus nih. Iya. Ya. Kalau ada orang menyembah Yesus sebagai Tuhan, menurut Anda sehat apa tidak?
nggak apa-apa. Kita kan sini belajar toleransi. Tadi kan dari awal pembicaraan toleransi. Iya, toleransi maksud saya. Nggak apa-apa Anda mau jawab sehat atau tidak, nggak apa-apa. Toleransi kok. Saya bilang sehat, 1000 orang bilang nggak sehat kan nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa juga. Gini aja, kita sehat kembali. Yang intinya nih, menurut Anda itu apakah Yesus yang menciptakan alam semesta ini? Jawaban Anda sehat atau tidak? Maksudnya pertanyaannya itu sih. Saya pikir bukan masalah sehat dan nggak sehat ya. Masa Allah menciptakan, Allah Yesus kita mengklaim itu sehat atau tidak? Kayaknya nggak terlalu pas lah ya. Nggak pas ya, agak rumit ya. Iya, agak unik ya. Agak unik. Oke, untuk supaya nggak unik, saya kembalikan ke Banyuma. Silakan, atau Bu Ripa apa silakan. Saya sedikit sebelum Uni Ripa. Jadi gini, ya, tuduhan yang Anda fitnahkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam itu kalau Anda tidak bertaubat maka akan dituntut kemudian pertanggungjawaban saudara di hadapan Allah. Kenapa saya menerangkan seperti itu? Karena Allah sendiri menerangkan di dalam kitab Kejadian 5 nomor 2. Laki-laki perempuan diciptakan oleh Allah, kemudian Allah memberkati mereka dan memberikan nama kepada mereka sebagai manusia pada waktu mereka diciptakan. Jadi ketika sahabat saya mengatakan Adam kemudian melakukan dosa, satu hal yang ingin saya urai di sini. Allah menciptakan sosok malaikat. Malaikat tidak diberikan aturan main. Kemudian dicipta Adam alaihissalam, Allah menurunkan satu perintah. Diperintahkan kemudian malaikat dan makhluk yang ada di alam ruh untuk menghormat pada Adam. Namun ada satu yang tidak mau, itu versi Quran. Dan dia adalah iblis. Lalu kemudian, kalau kita melihat di dalam kitab sahabat saya, di situ jelas dikatakan perintah Allah kepada Adam alaihissalam. Ini kita melihat dari kacamata aspek rohani kita hidup atau mati. Ketika Allah memerintahkan kepada Adam, wahai Adam, silakan Anda bebas sebebas-bebasnya, nikmati apapun yang engkau mau, tapi ada satu pohon jangan kamu sentuh. Jangan kamu makan buahnya. Apa itu? Buah ilmu pengetahuan tentang hal yang baik, tentang hal yang buruk. Lalu kemudian dilanggar perintah itu. Dilanggar perintah itu. Setelah dilanggar perintah itu, kemudian muncul konsep yang disusun kemudian munculnya belakangan, mengambil data kitab dari Bani Israel, mengajarkan kepada orang non-Israel bahwa Tuhan datang ke muka bumi ini, mengambil rupa manusia, mengosongkan dirinya, ya, lalu kemudian untuk menebus manusia dari dosa-dosa waris. Subhanallah. Adam alaihissalam dikatakan makan buah ilmu pengetahuan. Apa faedahnya? Ketika Nabiullah Adam alaihissalam makan ilmu buah pengetahuan baik dan buruk, apa manfaatnya dan apa daripada mudaratnya? Sahabat Kristen diwarisi dosa, umat Islam diwarisi kebaikan, mengetahui baik, mengetahui buruk. Dua mata rantai yang berbeda. Islam alhamdulillah mengimani kronologis yang terjadi antara Allah dengan ciptaannya Nabiullah Adam alaihissalam, menobatkan kemudian kami umat Islam sebagai makhluk itu mampu memahami dan mempercayai bahwa yang diwariskan oleh Adam alaihissalam bukan hanya kepiawaian melaksanakan sebuah aturan, tetapi juga manusia mampu memisahkan antara baik dan yang buruk. Itulah yang diwariskan kepada umat Islam. Tidak diwariskan dosa. Hanya dalam konsep Kristen diwariskan dosa. Apa sebabnya? Karena umat Kristen butuh penolong yang datang dari surga, turun ke bumi, mati di atas tiang salib, untuk menebus mereka persis dengan ajaran-ajaran pagan-pagan sebelumnya. Apakah itu kebetulan? Nanti kita kaji lebih jauh. Nah, kemudian orang yang diwariskan dosa akan senantiasa menisbahkan perilakunya
melakukan sebuah dosa karena ada yang melakukan lebih awal. Dia penyebabnya, sehingga saya harus melakukan perlakuan dosa. Sekiranya kemudian Adam alaihissalam tidak makan buah ilmu pengetahuan, dan kita sudah tercipta, maksud saya sudah tercipta bersama dengan pasangannya, maka tentu rohani, jasmani yang sehat akan mengamini bahwa Adam ketika dicipta lengkap dengan alat kelamin. Istrinya ketika dicipta juga lengkap dengan alat kelamin. Lalu kemudian diperintahkan oleh Allah, makan sesukamu. Dengan makan berarti dia memproduksi saripati berupa sperma di dalam dirinya. Sehingga apa yang terjadi sebagai ciptaan makhluk biologis, udah pasti Adam akan melakukan persetubuhan dengan istrinya. Tapi karena dia tidak tahu pengetahuan baik dan buruk, maka yang berlaku kemudian terhadap Adam adalah sama yang berlaku terhadap anjing, hewan-hewan yang lain, ayam dan seterusnya, bersenggama di depan umum tanpa malu-malu karena mereka tidak tahu baik dan buruk. Celakanya, andai saja Adam alaihissalam tidak makan buah ilmu pengetahuan, maka Adam dan keturunannya sekarang hidup laksana binatang. Anda mau? Oh tidak, sekiranya Adam tidak makan ilmu pengetahuan, kita tetap aja di surga. Dengan halus saya katakan, neneknya kiper. Kenapa sebabnya? Karena ketika sebelum Adam dicipta, dia dicipta bukan untuk hidup kekal di Gan Eden, bukan. Tapi dia dicipta untuk diperuntukkan hidup di bumi. Adam makan buah pengetahuan ataupun tidak, Adam tetap akan hidup di bumi. Berarti kita hidup di bumi ini tanpa mobil, tanpa motor, tanpa HP, tanpa komputer, tanpa semuanya yang eksklusif. Kita hanya hidup laksana sapi. Dari sejak dunia dicipta, dari sejak dunia ada, dari sejak sapi itu diciptakan oleh Allah, sampai hari ini saya belum pernah melihat ada sapi pakai celana. Dan itulah yang akan terjadi dengan keturunan Adam. Sekiranya Adam alaihissalam tidak memakan buah ilmu pengetahuan, maka yakinlah dan percaya kita laksana binatang. Nggak ada HP, nggak ada main laptop, nggak ada main komputer, nggak ada menciptakan ini, nggak ada. Yang ada hanya saling bunuh-bunuhan satu sama lain. Subhanallah, konsep dosa waris tidak diajarkan di dalam Al-Quran. Yang diajarkan oleh Al-Quran adalah manusia diciptakan dalam bentuk fi aksani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Dan Allah menerangkan kesempurnaan manusia itu sebagai khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Berarti kronologis yang terjadi antara Adam dan juga iblis, kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lam. Tentang hal tersebut aku mengetahui rahasia yang terkandung di dalamnya. Sekarang rahasia itu sedikit demi sedikit terungkap. Apa rahasia itu? Oh, sebelum Adam dicipta, ternyata Allah sudah menyiapkan tempat berupa surga, berupa neraka. Untuk kemudian dengan kemahaadilannya Allah menempatkan orang-orang masuk ke dalam neraka, menempatkan orang-orang masuk ke surga dengan menggunakan pola siapa yang berbuat kebaikan, tempatnya surga, siapa yang berbuat keburukan, tempatnya neraka. Berarti Adam alaihissalam itu adalah skenario Allah menciptakan di depan makhluk lainnya, kepada malaikat, kepada jin, kepada iblis. Aku menciptakan makhluk yang sangat istimewa, di mana makhluk ini aku beri kehendak bebas, free will. Apa buktinya? Coba aku cipta, aku taruh di Jannah, aku taruh di Gan Eden. Berhasil tidak iblis menggoda? Berhasil. Subhanallah, sempurna ciptaan Allah. Karena kalau tidak berhasil, berarti Allah yang men-setting Adam sebagai makhluk yang punya kehendak bebas, tidak berhasil, gagal Allah. Iblis tidak berhasil menggoda Adam. Tapi subhanallah,
Allah memberikan potensi kepada Adam, bisa menjadi taat, bisa menjadi kufur. Begitu juga keturunannya, bisa menjadi taat, bisa menjadi kufur. Kata Allah, yang mau beriman, tafaddal silakan beriman, yang mau kufur, tafaddal silakan kufur. Sesungguhnya pembalasanku jauh amat pedih. Itu pernyataan Allah. Berarti Adam dicipta kehendak bebas. Allah itu harus adil. Allah itu maha adil. Memberikan satu tempat, memberikan satu wadah, di mana wadah itu ada serangan secara serangan dari makhluk lain berupa iblis. Allah telah membentengi manusia ini dengan akal. Apakah ketika Anda bisikan, mari berzina, akal Anda tidak menolak, atau hati Anda menolak, tetapi kenapa Anda melakukan? Ya karena godaan iblis. Tapi apakah tidak ada upaya untuk melawannya? Ada. Tapi iblisnya lebih kuat. Kalau begitu, Anda harus masuk ke neraka. Karena kenapa? Di antara miliaran manusia, ada kok manusia yang tidak berzina. Ada kok manusia yang tidak melakukan maksiat. Wah, tapi ada mengatakan, nggak mungkin. Nggak ada manusia satupun di atas muka bumi ini yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Semua manusia pernah melakukan kemaksiatan. Semua manusia pernah melakukan pengingkaran terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Karena itulah kemudian Nabi Isa alaihissalam, juga Nabi Musa alaihissalam, juga Daud, Salomo mengajarkan dengan banyak data di dalam kitab-kitab terdahulu. Apa katanya? Bertobatlah, sebab kerajaan sudah dekat. Sesungguhnya jika kamu tidak bertaubat, menjadi seperti anak ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan langit. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Waktunya sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah. Bertobat, bertobat, bertobat. Sehingga poin yang ingin diajarkan oleh para nabi adalah, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi tidak ada itu penebusan dosa. Kenapa? Karena konsepnya bertobat. Ketika kamu melakukan dosa, tobat. Ketika kamu lupa, hilap lagi, tobat lagi. Lalu bagaimana kalau saya melakukan lagi? Tobat lagi. Kalau saya hilap lagi, tobat lagi. Kalau saya hilap lagi, tobat lagi. Loh, enak dong. Ya emang enak. Tapi ditakutkan jangan sampai pada saat kau melakukan maksiat, pada saat itulah nyawamu dicabut. Tidak menunggu kamu taubat. Makanya Yesus pun mengajarkan Lukas 15 nomor 10, Lukas 15 nomor 7, Lukas nomor 5 nomor 32, Markus 1 nomor 15, Matius 10 nomor 7, Matius 18 nomor 3. Bertobat, 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 bertobat dan bertobat. Sekiranya penebusan dosa itu ada, Yesus tidak akan pernah menyuarakan bertobat. Untuk apa? Untuk apa bertobat? Yang penting aku beriman samamu bahwa engkau adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Selesai. Ngapain bertobat? Karena itulah kemudian konsep dosa waris, saya katakan, hanya dimiliki oleh orang yang mati jiwa. Kenapa? Ketika dosa itu, pelanggaran Adam itu dianggap sebagai sebuah hal yang buruk terhadap perilaku manusia, ketahuilah bahwa berdasarkan amalan Adam yang begitu besar sekali, makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, sehingga anak keturunannya tahu tentang hal baik dan buruk. Terima kasih Nabiullah Adam alaihissalam. Berkat antum, manusia khususnya Islam bisa memahami baik dan buruk. Demikian Bang Hadi, mungkin saya panjang lebar, mohon maaf sahabat-sahabat Islam dan Kristen dan guru-guru saya di sini. Terima kasih. Terima kasih Bang Cuma atas penjelasannya ya. Mudah-mudahan Mas Don Pri nih. Saya beri dulu kesempatan ke Ibu Uni Ripa untuk berkenalan sama Don Pri. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Adik aku itu, nyari dia ke sini. Aku mau titip dia di sini sama Asatis di sini. Mudah-mudahan dia jadi santri yang baik. Dia ini baik sih anaknya. Memang dia coba untuk menjawab berdasarkan keyakinannya. Tapi aku yakin kok kalau dia sering ketemu sama Bang Zuma, insya Allah dia jadi santri yang baik. Aku cuma nitip aja, makanya aku tadi lihat ada dia di sini. Aku kejar ke sini. Don, apa kabar lu? Puji Tuhan baik ya. Ya, betah-betah di sini ya. Lu sering masuk sini, masuk ke Zoom Muslim biar lu makin banyak diskusi. Mudah-mudahan lu dapat hidayah dari Allah. Pasti gue doain. Kalau perlu lu ajakin teman-teman yang lain gitu ke sini gitu. Biar jadi santri kayak di sini pesantren JCC gitu ya. Cuma nitip itu aja Bang Zuma sama yang lain, sama teman-teman yang lain Asatis di sini.
Mudah-mudahan Don betah diskusi di JCC, terus sering masuk. Ya, aku tetap doakan mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Itu aja sih, aku cuma ngomong itu doang. Makanya aku kesini aku mau tidur juga. Enggak titip rendang deh. Aku udah kirimin rendangnya Bang Zuma ya, insya Allah Jadi mudah-mudahan. teman-teman netizen yang mau pesan rendang silakan ke adik saya itu. Rendangnya nikmat kali. Belum dimakan kali sama Bang Zuma, belum nyampe. Tapi juga udah kerasa auranya di sini, aromanya. Sekalian yang mau beli batik tulis sama aku juga nggak apa-apa. Iya, batik tulis juga sama Uniripa gitu. Nggak apa-apa, Islam mengajarkan kita untuk ya, berdagang, nggak apa-apa. Ya gimana Don? Gimana? Ya, saya senang sekali ya. Calon backing vokal hadir juga untuk meramaikan konser kita pada malam hari. Jadi Don ini salah satu musisi dari asal Manado, eksis ya sebenarnya, lagu daerah Manado. Mudah-mudahan dia bisa terkenal dengan lagu daerahnya Manado. Kita apresiasi. Dia sopan banget. Alhamdulillah selama ini ketika aku diskusi dengan Don ini, dia bukan tipikal Kristen yang menghujat, bahkan dia cenderung berani untuk memaparkan apa pemahaman dia, salah satunya yaitu adanya roh ekonomikal dan roh esensial dalam diri Yesus. Unik ya. Sorry Don, tadi kan gue baru masuk di Zoom Kristen, gue nanya sama pendeta lu tuh, gue nggak tahu lu beda pendeta apa gimana. Ketika gue konfirmasi tentang roh ekonomikal sama roh esensial, lu dibantah, lu denom baru, lu harus bikin denom baru karena itu nggak ada. Astagfirullah. Jadi teman-teman Umi juga kan baru dengar kan? Iya baru dengar. Jadi Uni saya pingin dong sebagai tanda perkenalan nyanyikan sepotong 2 lagu loh. Sepotong aja lah. Gitu dong Don. Biar viral Don. Mana tahu lu jadi terkenal, kita jadi bangga punya teman kayak ini kena copyright kita kan ini live. Enggak dia cuman nyanyi doang kok, Bang. Lagu dia sendiri itu dia ciptain. Enggak ada musik. Lagu rohani mau dengar semua. Bukan loh, enak aja lu. Lagu daerah. Lagu daerahnya aja keren tuh. Memang bisa kena Bang Handi. Kena. Oh kena. Ya udah jangan. Kalau lagunya itu lagu sudah umum, kena. Enggak. Ini lagu dia sendiri Pak De. Dia sendiri nyiptain lagu dia sendiri. Lagu sendiri enggak. Bener kan Don? Lagu lu sendiri kan, lu enggak nyolong dari orang kan? Enggak. Gue lagu sendiri. Takutnya Pak Sugi gak bisa tidur. Yang nyanyi kan sama Bang Handi. Judulnya tau nggak apa? Judulnya kalau nggak salah isolasi mandiri atau corona. Oh, lockdown. Oh, lockdown ya. Jadi Bang Handi artinya takkan cinggaga. Enggak tahu berarti. Bang Handi coba satu bait aja dulu boleh nggak? Mungkin dia di YouTube aja ya. Soalnya kalau kayak gini fales. Alah, bilang aja lu nggak pede kan ada kita takut di sini. Tetangganya ribut kali. Iya, takut yang di sini nggak ketiduran semalam karena dengar suara saya. Selain lagunya itu, potong kuala ngana. Betul, orang semua bersaudara. Ya, ini sangat toleransi banget dan juga teman-teman yang ada di JCC. Insya Allah nanti akan masuk yang lainnya seperti ada yang namanya nanti kalau masuk ke sini dengan nama JC Money atau POG atau nanti akan masuk di sini namanya Carol atau nanti insya Allah ada beberapa pendeta. Misal mereka masuk ke room JCC, semoga JCC menjadi pesantren kilat buat mereka dan mereka jadi santrinya asatis di sini gitu. Salah satunya tipikalnya kayak Don karena memang yang dari TikTok ini bukanlah pendebat, pada dasarnya mereka cuman orang-orang yang ngelihat aku diskusi terus tertarik ngobrol sama aku tentang keimanan mereka, lah malah aku yang injilin, kan lucu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Don betah-betah di sini ya Dek. Uni mau istirahat lagi migrain juga, besok mau bikin rendang lagi soalnya. Iya. Sebenarnya saya ingin bagi satu hal juga sih, mungkin kayak lalu ya yang hal baru ya yang ekonomikal esensial. Bahaya ini. Tadi beberapa kali tadi Pak Sugi sama Bang Suma juga ngomong di Matius 5 masuk kerajaan surga. Bang Sugi bilang itu ke surga. Sebenarnya di dalam Alkitab nantilah ya ditelusuri benar apa yang saya ngomong ini. Yang kerajaan surga itu dan surga sebenarnya itu 2 hal yang berbeda ya. Tuh kan. Kerajaan surga dan surga itu surga di atas, kerajaan surga itu udah bisa sih Don, lu jadi Kristen, udah jadi Islam aja lah Don. Ngapain ribet banget jadi Kristen? Yuk sahadat di sini, disahadatin sama Bang Kuma, udahlah Don. Janganlah tolak akal sehat lu gitu loh.
Apa sih? Saya ini mau itu biar semua orang, maksudnya. Oke, lanjut. Aku dengerin. Yang dimaksud dengan tadi kan sering dibahas Matius 5 dan 7 seperti itu. Saya juga ingin menambahkan ketika bahas di Matius 5 pasti ada 1, 2, 3, 4 ya. Kalau kita bahas di Matius 1 perjanjian silsilah, di 2 dia lahir ya. Ketika dia dibaptis, keempatnya dia dicobai iblis. Masuk ke 5, dia sebenarnya itu memanggil murid-murid ya untuk naik ke bukit untuk dibicarakan apa-apa yang mereka harus lakukan seperti yang Bang Suma sudah jabarkan tadi. Tetapi berbicara tentang kerajaan surga, di dalam Matius 3 juga Yohanes sudah bilang ya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saat itu kerajaan surga sudah dekat tapi belum datang. Berbeda kalau orang menyamakan kerajaan surga dengan surga itu sama, itu akan gagal paham membaca kitab Matius ya, seperti itu. Jadi waktu itu memang kerajaan surga belum datang, nanti dia datang di Kisah Para Rasul. Karena hanya kerajaan surga, kata kerajaan surga ini hanya ada di Matius. Karena Matius ingin berbicara tentang Yesus ini sebagai raja yang akan datang. Seperti itu. Jadi kerajaan surga poinnya dengan surga itu berbeda. Kata Firdaus pun itu berbeda ya. Makanya beberapa kali Bang Suma bilang tadi kerajaan langit. Karena ini sebenarnya kerajaan surga ya. Kerajaan surga bukan surga. Itu surga itu berbeda. Surga di atas, kerajaan surga di bawah ya. Realitasnya itu nantinya di Kisah Para Rasul 2. Kerajaan Allah lain lagi. Dari kekal lampau sampai kekekalan yang akan datang. Berbicara 1000 tahun, Yerusalem baru itu lain lagi. Kalau tadi disinggung juga ada penghakiman, di Alkitab sebenarnya ada 2 penghakiman ya. Pengadilan tatap Kristus dan pengadilan putih, tatap putih. Jadi ada 2 pengadilan sih. Tadi kan pakai ilmunya udah nambah nih. Bahaya dia mau bikin denom Bang Andi. Soalnya pemahaman dia itu beda semua sama pemahaman Kristen lain. Jadi aku udah saranin, Don, suatu saat kalau kamu bikin denom, aku bagian administrasi, aku ikhlas dan redo. Serius. Pokoknya lu kumpulin duit jemaat semua, gua yang pegang, gak apa-apa. Ya. Saya sudah lama sebenarnya mau out tapi Umi tahan. Enggak, Don ini harus ditarik di sini tiap hari, kalau perlu tiap malam. Gini, gue tahu lu smart ya, lu smart banget, nalar lu sebenarnya jalan, cuman gue heran ketika bicara tentang mohon maaf ya, ini mungkin lu agak frontal, biasanya gue nggak pernah frontal sama lu ngomong ya, tapi ayolah Don gitu kan, apakah gak cukup ya maksudnya berpikirlah gitu, gunakanlah pikir, apa yakin lu yang lu jelasin itu semua itu adalah beda dengan teman-teman Kristen lain, malah kalian berantem kalau satu digabungin jadi 3 orang, kalian beda semua 3-3, dan kalian ngaku punya Roh Kudus loh Don. Sorry ya, ini bukan karena ya lu jangan baper ya, biasa kan gue kayak gini kan. Jadi aja. Intinya ketika lu mulai menjelaskan tentang keyakinan lu, dan itu kadang dibantah sama temen lu sendiri, dan lu ngerasa bahwa gue bener nih karena gue punya Roh Kudus, temen lu juga bilang bener karena dia punya Roh Kudus. Tapi masalahnya kalau memang kalian sama-sama punya Roh Kudus, kok kalian bisa beda? Ayat sama tapi pemahaman beda. Nah itu kemudian selama ini ketika lu menjelaskan tentang keyakinan lu, mohon maaf kalau gue bisa nilai itu cuman pembenaran Don, cuman pembenaran karena lu Kristen saat ini gitu. Emang keberanian kita untuk menyatakan sesuatu yang benar itu emang sulit karena kita udah mengimani dari awal. Tapi ketika lu mulai kadang lu pikir lama-lama terus lu jawab gitu ya, sebenarnya di situ udah kelihatan bahwa lu cuman pembenaran Don. Sorry, Uni harus jujur kali ini ya. Jangan marah ya. Inilah kenyataan yang harus lu hadapin gitu. Cuma ya nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan lu hidayah itu milik Allah. Kalau dalam Islam itu kami sih umat Islam tidak ada kapasitas untuk mengislamkan. Islamisasi itu tidak ada. Tapi kami berdakwah iya ada. Dakwah itu berasal dari kata da'a, yaitu mengajak. Kita di sini mengajak lu cuman, ayo lu fungsikan deh akal sehat. Lu pikir, lu ketika lu cerita tentang roh ekonomikal dengan roh esensial, lu mau bilang satu orang tuh rohnya dempet-dempetan di dalam badannya, rebutan, lu bayangin gimana coba? Lu bayangin itu, ketika lu cerita, oh ketika Yesus mati Uni, itu roh ekonomikalnya pergi. Itu istilah apaan? Sebenarnya gue mau bantah, tapi ya pertama gue kasihan karena lu baik banget gitu kan. Jadi kedua, judul kan di YouTube. Iya jadi judul, tapi kan maksudnya dengan adanya judul begitu harusnya lu lihat lagi berkali-kali apa benar nih yang saya imani begini gitu, karena ini kaitannya untuk kehidupan lu setelah mati Don gitu loh. Yes. Lu
ketika lu udah telat, lu nggak bisa balik lagi. Lu nggak bisa balik lagi ke dunia untuk memperbaiki segala sesuatunya. Lu cuma bisa punya kesempatan pas lu hidup. Nanti jangan sampai di akhirat nanti kalau Yesus turun atau Yesus nanti berhadapan sama lu, kan udah dikasih tahu sama Bang Zuma, udah dikasih tahu sama Neripa. Lu jangan nyalahin kita lagi gitu. Kita udah ngasih tahu gitu. Jadi intinya silahkan lu berargumentasi apapun yang lu mau lu bikin genom baru kayak lu mau bilang apa kayak gitu. Tapi bener nggak sih itu sesuai dengan kitab suci lu gitu? Bener gak sih itu sesuai dengan nalar kita sebagai orang yang berakal sehat, yang lu bilang kita sehat secara rohani dan jasmani? Ya gak apa-apa, secara keimanan itu urusan lu Don, gak apa-apa. Gak apa-apa lu imani, jangankan Yesus ya, lu bilang Raffi Ahmad atau gua juga lu bilang Tuhan gak masalah. Tapi ketika lu menjelaskan keimanan lu dan itu bertabrakan dengan mayoritas teman-teman lu semua, dan bahkan saya sendiri bisa kasih dalil-dalil yang membantah roh ekonomikal lah, atau roh esensial lah. Itu sebenarnya bisa dibantah. Cuman gue nggak tega gitu. Biarlah Bang Zuma yang mudah-mudahan jadi guru pesantren kilat. Bang Bonar ada di sini. Lu bisa diskusi sama Bang Bonar, Bang Zuma, Bang Handi dan yang lain. Karena gue nggak tegaan. Itu aja kali Don ya. Kenapa saya nggak disebut? Maksudnya apa? Pak Desugi nih, Pak Desugi nih. Lu kalau mau nanya tentang Bible, Pak Desugi itu hafiznya Bible. Dia kalau makan nasi putih harus ada lauknya. Kalau enggak dia hilang hafalan Bible-nya ya. Jadi lu tanya tuh sama Pak Desugi, dan pemahamannya terserah. Itu kan eksegesi ya. Eksegesi itu kan siapapun bisa mengusung. Tapi ayolah Don, bukalah pikiran lu, bukalah nalar lu, bukalah akal sehat lu. Apa ya benar ini yang sesungguhnya gitu loh. Atau lu udah pernah baca belum Kejadian sampai Wahyu kayak gua nih? Perjanjian baru sudah baca sih, perjanjian lama dari belum Kejadian sampai sepenuhnya. Wahyu. Nah, baca dong. Masa kalah sama Muslim? Iya, di poin itu kalah sih. Nah, harus aku ya. Ya. Lanjut deh. Ya, kayak tadi pertama saya lupa ya, saya mau minta maaf cuma teralihkan sama Umi ke Bang Suma ya tadi yang bilang Nabi Adam. Yang saya bilang tadi itu dari perspektif itu ya Kristen, karena memang akan cukup berbeda ya, seperti pernah di-share juga Bang Umi Rifat, Daud juga akan berbeda. Jadi di poin itu saya minta maaf ya. Kalau yang saya paparkan itu memang berbeda ya, karena saya mengacu pada Bible. Yang kedua, saya ingin merespon Umi bilang ya, banyak yang berbeda ya kita. Karena bukan kita, Mas Don. Bukan denominasi lainnya. Ada pertanyaan ini nih, paling gampang nih. Yang membedakan Anda itu dengan Muslim di sini apa kira-kira yang membedakan? Saya tarik satu benang merah ya, yang mungkin membedakan ini yang dari saya, mungkin bisa salah juga ya. Iya. Kalau saya mencermati dari beberapa diskusi, saya meyakini Yesus itu Tuhan. Mungkin poinnya cuma di situ aja sih. Tapi kalau kita udah sepakat tadi Yesus itu utusan. Iya, dia utusan, tapi dia juga Tuhan. Mungkin di poin. Nah ini dia nih yang satu persamaan. Lu jadiin perbedaan. Coba Yohanes 16 ayat 13 ya. Yohanes 13 ayat 16. Nah, sebentar Pak, ini kan persamaannya ada satu ya, sosok nih kita sama. Yesus utusan. Sebentar dulu Pak Ginting. Ini ya intinya ya, nanti habisin ke Pak D. Intinya di sini kita udah sama-sama mengatakan Yesus utusan. Tapi lu membedakan lagi Yesus Tuhan. Nah silakan Pak Desugi. Yaitu dia Bang Andi, yang seperti yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 16 itu, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Nah sama Bang Don ini disamakan, itu yang bikin mumet, kok nggak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Bibelnya gitu loh. Itu aja sih. Jadi saya ajak untuk dipermudah ya, kita sama-sama Yesus utusan, udah jangan ditambah lagi, biar sepakat loh. Bang Andi kan minta beda yang tadi. Saya paparkan yang bedanya. Kita kan toleransi. Oh gitu. Nah, Bu Ripa nih yang nanggapi perbedaannya, kenapa nih bisa beda? Ya, sebenarnya kita harus terima bahwa memang Don ini adalah orang yang berpatokan kepada Bible-nya. Dia memang belum pernah membaca Al-Quran sama sekali. Nah, itulah tugas kita di sini menjadi pesantren kilatnya. Teman-teman di sinilah yang
Mudah-mudahan kan nggak mungkin dia diskusi itu langsung oh iya ya ada sesuatu yang salah, kan nggak mungkin ya, sekali 2 kali kan nggak mungkin. Makanya saya bilang, Don jangan bosen-bosen, salah satunya pilihan Pak Desuki. Tapi aku udah bilang sama dia, justru kami malah senang ditanya, kami umat Islam tidak pernah malu yang penting jangan menghujat aja. Menghujat jangan, kami nggak pernah malu kok mensiarkan Islam ke seluruh makhluk ya. Kami gak pernah malu gitu. Itu aja sih Don. Aku migrain, aku mau istirahat dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Nanti Pak Desugi atau teman-teman di sini, kalau ada yang anak-anak muda ini masuk ke sini, maka aku berharap kita semua menyambut mereka dengan tangan terbuka dan mengadakan diskusi yang akademis. Ya. Dan itu aja titip buat asatis di sini. Jadi santri di sini aja lu Don ya. Dah itu aja. Bang Luma, makasih iklan rendangnya. Nanti insya Allah banyak yang mudah-mudahan berkah. Amin. Di sini aman. Karena nanti saya sama Mas Don seumuran. Ya gimana Don? Ininya ditaruh. Kan sudah puji saya tadi, jadi saya akan transfer. Oh iya, berapa M? Dari hasil royalti gitu. Royalti musik. Saya jarang dipuji soalnya. Iya. Udah lu kayak muslim beneran, sifat lu kayak muslim. Iya, serius. Muslim tuh gitu, sabar, kalem, kita santai. Iya, kayak muslim banget lu Don. Ya kan Pak Desugi? Iya. Betul. Tadi ada 3 temannya itu bersamaan masuk, teman apa enggak, apa kebetulan dari tadi Maluku 1 dari Timor Leste. Semua adem kok, enak bertiga tadi itu. Kecuali siapa tadi, Andika. Kalau itu masih Andika dari dulu. Si lidah getar. Amadius. Lidah getar. Lidah getar kata Uni Rifa itu lidah getar. Si lidah bergetar. Jadi kalau yang dari ini, mereka ini benar ada yang ngaku sama sekali bilang, Uni aku memang nggak belajar sama sekali Bible Uni. Ada yang bilang gitu. Terus ada yang bilang, Uni aku baru tahu ada ayat itu di Bible Uni. Ada yang bilang begitu emang. Dan ada yang kaget sampai bilang, besok aku tanya Romo aku di Uni gitu. Itu ada mereka. Jadi memang mereka nggak baca kitabnya. Ya karena kita penghafal Bible. Ya, ini kan murid saya semua harus hafal Bible dong. Nah. Masya Allah, luar biasa. Itu aja. Nanti aku ajak pendeta juga ke sini ya. Tapi tolong Don, kamu push dong pendeta Pastor Ungke. Itu janji diskusi tentang kritik teks malah banyak alasan. Tahu kan Pastor Ungke? Viral, dia kan pastor yang lumayan viral di TikTok juga kan? Enggak tahu. Oh enggak tahu, berarti beda denom. Beda denom. Yang mayoritas kan mereka. Yoi. Mayoritas kalian dong Protestan. Oh iya, dia non-blok ini. Don ini dia nggak punya denom. Dia nggak Protestan, nggak Katolik, nggak jelas dia ini. Nggak jelas. Pokoknya intinya gini Mas Don, lu di sini nyaman. Nyaman. Kalau nggak nyaman sudah keluar dari tadi kan. Orang siapa ini Don Free ini sering masuk ke sini kok. Iya. Udah berapa kali masuk sini? Saya tahu itu. Tapi asal dipanggil diem aja, jarang nyaut. Dia takut debat sebenarnya, padahal dia mau ya gimana Don, inilah fakta kenyataan yang nggak bisa kita hindari lagi. Masalah telekomunikasi yang gencar ini, diskusi nggak bisa dihentikan karena ada yang bertanya, ada yang menyatakan gitu kan, pernyataan dan pertanyaan. Ya kan gue udah bilang kan, kalau kalian nggak mau berdebat jangan bertanya, jangan membuat pernyataan, selesai. Tapi kalian kan juga banyak bertanya tentang Islam. Kalian bukan kamu sih. Dan kami juga akan membuat pernyataan dan silakan dibantah kalau pernyataan kami salah gitu. Itu sih Don. Mantap kalau begitu, Mas Don. Iya. Pesan rendang Don. Ayo 3 kilo pesan cepat. Ya bisa. Nanti nomor rekeningnya ditaruh. Aku istriku habis ngerendang ya, mau pesan habis ngerendang orangnya. Aduh aku sampai migrain ngerendang ya Allah. Semangat aku dah. Suara aku hilang nanti. Aku izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terbalik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Mungkin saya juga ya. Soalnya belum makan. Ikut aja sih lu Don. Sini aja dulu. Gak apa-apa. Kita tutup dulu ini. Ya anaknya kabur. Kok pada kabur? Enggak, kita tutup dulu ini. Itu Pak Robert. Iya Pak Robert. Lo Pak Robert. Tanya Bang Andi. Sudah dari jam 10 ya Bang Andi. Kita. Ya udah pada kabur. Enggak kabur. Enggak. Pak Robert, aku udah ikut karate loh. Nanti kapan kita berantem? Oh iya. Bagus.
Saya nggak tukang berantem, saya Aku wasitnya. panggilnya senpai ya, senpai. Saya wasitnya. Enggak, aku pengen nonjok Pak Robert, serius. Oh iya, nonjok gemes ya. Oh, nonjok gemes beneran, Gemes. aku mau nonjok beneran, aku tendang beneran serius. Kalau ketemu. Sama Bang Zuma juga, nanti suatu saat ada pertarungan kita, aku belajar dulu ya. Dah, aku pamit ngaco nanti aku ngomongnya dah. Assalamualaikum, selamat Saya juga ya. malam. Aku Salam pamit semuanya, juga salam deh. toleransi ya semua. Apaan sih Pak Robert ikut-ikut Mas- sini aja lah. Bro Don kok pula? Aduh ngana ini. Cuma Ini ada aja Pak satu. Robert masih ada Bang Zuma itu sama yang lain itu. Oh boleh. Itu siapa? Mr. Don ya kabur dia. Kok Udah, Nah, Mas Dan- Pak Ginting dong, aku nyapa Pak Ginting boleh nggak? Bapak-bapak, Ada Pak aku Ginting. habis berantem sama Pak Ginting kemarin itu habis maki-makian. Pak Ginting. Pak Ginting. Pak Ginting jangan dendaman dong Pak Ginting. Masa udah tua-tua dendaman gitu. Berantem nggak apa-apa, sekali habis itu kita baikan lagi Pak Ginting. Saya sama ini suara. Ya udah sama Rifa mau Halo Pak Ginting. Hai Pak Ginting. dari Rifa. Mau mengapak-apaknya lagi, pincit-pincitnya susah, maka agak lama. Ya Pak Ginting, aku minta maaf ya atas pertengkaran kita terdahulu ya. Akhirnya Pak Ginting terhantam oleh mulutku ini. Aku minta maaf, bentar lagi aku mau puasa soalnya. Ini Bu Rifa ini senantiasa merasa menghantam aja. Tadi menonjok, ini menghantam. Pakai Ya. rendah. Pak Ginting ini nggak pernah marah, orangnya nggak loh, kok bisa berantem menghantam gimana pakai ceritanya? rendah. Oh marah dia kemarin tuh Pak D, heboh loh sama aku kemarin itu. Berarti di Maki-makian sini kita. Pak Ginting pura-pura baik, di sini nggak pernah marah soalnya. Bu Rifa, Sama aku maki-makian dia. Ibu Rifa mau menghantam saya dengan rendang. Kalau gratis nggak apa-apa. Ditransfer aja dulu nggak apa-apa. Kalau gratis nggak apa-apa. Apalah, gambar. Ya, dites dulu, tes. Gak ada tes-tesan udah pasti enak lah yang bikin aku kok. Tes lah. Ya itu aja Pak Ginting ya. Pak Ginting, aku beberapa hari lalu aku dengan siapapun mau muslim mau non muslim kalau ada salah-salah bentar lagi aku mau puasa aku minta maaf. Pak Ginting juga aku kemarin menghantam dengan kata-kata aku minta maaf. Ibu Rifa, saya nggak merasa terhantam. Oke deh, bagus kalau begitu. Hebat. Nanti nggak enak dong didengar orang. Ada yang ngorok. Oke, bagaimana kalau season kali ini kita tutup dulu, nanti kita buka lagi. Dah, Sudah 3 jam. Assalamualaikum. Aku izin. Rifa, aduh.